Assalamualaikum Bu Anissa. Waalaikumsalam, Bu Indah. Ada waktu nggak ya hari ini? Ada Bu, monggo. Namanya mau ada apa gini ya? Iya, saya. Silakan duduk dulu, monggo. Ya, terima kasih Bu. Oke, monggo. Pripun. Ini Bu Anissa. Saya itu ada sedikit yang ingin saya ceritakan ke Bu Anissa. Monggo. Kebetulan ini nanti saya ada waktu longgar, tapi nanti mungkin waktunya hanya 20 menit ya Bu. Karena nanti setelah ini anak-anak kan masuk sudah mau ujian. Ya, nggak apa-apa Bu Anissa. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Oke, kira-kira Bu Indah ada mau ngobrol apa dengan saya? Ya. Boleh ya ini Bu Anissa, saya sedikit curhat ini. Oke, monggo silakan. Iya, begini Bu Anissa. Ketika saya melakukan pembelajaran itu sepertinya saya kok merasa bahwa media yang saya gunakan itu kurang mengarah ke benda-benda yang konkret, sehingga anak-anak itu hanya dengan angan-angan mereka, hanya dengan melihat gambar atau video yang saya putar, jadi belum ada benda yang konkret yang bisa mereka teliti atau mereka amati gitu. Sebelum jenengan cerita panjang lebar nih, nanti sebelum kita ngobrol-ngobrol panjang lebar, harapannya jenengan nanti setelah ngobrol dengan saya itu apa Bu? Harapan saya ya saya bisa mengatasi dari masalah saya itu, bagaimana caranya agar pembelajaran yang saya berikan pada anak itu bisa maksimal, bisa diterima maksimal oleh anak. Iya, gini ya, nanti mudah-mudahan saja itu. Kalau menurut jenengan, bukan tadi jenengan sudah cerita bahwasanya anak-anak itu kurang adanya media pembelajaran, proses pembelajaran gitu. Terus yang terjadi anak-anak jadi kurang bersemangat ketinggian mereka. Nah, kira-kira itu dari keseluruhan siswa itu berapa persennya dari siswa itu yang merasa oh saya kurang bersemangat di saat proses pembelajaran? Kalau dinilai dari angka 1 sampai 10 nih Bu Anissa, sepertinya masih di angka 7 Bu Anissa. Di 7 ya. Kalau di angka 7 kira-kira harapannya jenengan itu nanti di angka berapa Bu setelah nanti mungkin kita ngobrol-ngobrol, terus kemudian harapannya jenengan itu berapa? Harapan saya ingin anak-anak itu berada di angka 9 ya. Kalau setelah melihat amati dari hasil pengamatan jenengan tadi, selain dari faktor kurangnya media itu, kira-kira ada faktor lain nggak yang menyebabkan anak-anak itu sepertinya kurang bersemangat di saat proses pembelajaran? Aku lebih Mungkin walaupun saya sudah mungkin SBP-nya bisa saya tambah. Kadang kan anak-anak saya menyajikan SBP itu hanya di awal. Kemudian di tengah-tengah itu tidak, jadi cenderung terus pembelajaran terus sampai akhir. Jadi saya tidak melakukan mindfulness di tengah-tengah pembelajaran. Mungkin menurut saya itu juga mempengaruhi konsentrasi anak ketika melakukan proses pembelajaran. jadi tadi tidak adanya media konkret, kemudian tidak kurangnya SBP dari jenengan yang menyebabkan SBP. Kalau menurut jenengan yang paling utama faktornya itu yang mana? Yang benda konkret tadi, seharusnya saya itu dalam pembelajaran itu karena ini temanya ini saya adalah tumbuhan adalah sumber kehidupan di bumi. Seharusnya saya itu setidaknya mengajak anak-anak keluar, kan bisa di luar itu kan banyak sekali pohon-pohon, jadi mereka seharusnya bisa mengamati itu secara langsung. Luar biasa sekali ya kalau seandainya itu bisa dilaksanakan, karena kan nanti anak-anak bisa melihat secara langsung, oh ternyata tumbuhan itu seperti ini. Terus nanti kira-kira Bu, kalau jenengan nanti sudah melaksanakan ini, berarti harapan jenengan ke depan itu bagaimana? Harapan saya setelah saya melaksanakan pembelajaran saya ingat tadi, anak-anak bisa betul-betul memahami bahwa tumbuhan yang selama ini itu berada di sekitar mereka itu adalah merupakan sumber kehidupan di bumi.
Jadi mereka bisa mengerti dan setidaknya bisa menghargai kondisi alam di sekitar mereka. Nanti berarti jenengan mengajak siswa secara langsung untuk keluar. Iya, betul. Kira-kira nanti untuk tingkat keberhasilannya Bu, kalau dia murid panjenengan nanti jenengan ajak keluar, tingkat keberhasilannya itu bagaimana? Kalau saya ajak keluar, berarti mereka kan sudah melihat benda-benda atau tumbuhan-tumbuhan itu secara langsung, secara konkret. Jadi harapan saya mereka bisa lebih memahami atau lebih tahu. Jadi tidak hanya, maksud saya begini, mereka tidak hanya melihat gambar gitu. Misalkan yang saya amati itu atau yang mereka amati itu misalkan pohon mangga yang ada di halaman sekolah kita itu. Nah, sebelumnya kan mereka hanya melihat gambar gitu. Nah, ketika mereka langsung melihat pohon mangganya, pasti ada pemikiran-pemikiran lain yang mereka pikirkan tentang pohon mangga tersebut gitu. Jadi bisa menimbulkan pemikiran baru bagi murid gitu. Ya, pemahaman baru bagi murid itu. Jadi dalam proses pembelajaran itu memang diperlukan adanya, apalagi untuk anak usia dini, anak usia SD seperti ini gitu. Jadi kalau media konkret itu sangat berpengaruh sekali gitu ya. Nah, untuk maksudnya dalam proses itu kira-kira dalam melaksanakan itu jenengan ada nggak yang perlu bisa membantu jenengan lah untuk melaksanakan program itu, maksudnya proses pembelajaran kan jenengan sebenarnya ingin proses pembelajaran itu lebih bermakna. Nah, caranya kan jenengan dengan memberikan media konkret. Ada nggak maksudnya kayak yang bisa membantu jenengan gitu loh Bu, agar tujuan saya itu bisa tercapai gitu. Ada Bu, yang jelas karena di sekolah itu kita memerlukan kolaborasi. Jelas sebelumnya pasti saya akan berkonsultasi karena ini berkaitan dengan kegiatan pembelajaran kita, pembelajaran saya di kelas dengan anak-anak. Jadi setidaknya saya harus konsultasi terlebih dahulu dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian saya berkolaborasi dengan teman sejawat, meminta pendapat apakah langkah yang saya ambil ini sudah baik atau belum. Mungkin mereka bisa membantu saya mengeluarkan ide-ide tumbuhan apa yang bisa saya amati. Jadi saya melakukan kolaborasi dengan teman sejawat. Tadi yang dengan kepala sekolah, kemudian konsultasi, kemudian kolaborasi dengan sekolah. Nah, kira-kira kalau saya tanya kapan jenengan akan melaksanakan itu, maksudnya berbincang dengan kepala sekolah, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat, itu kira-kira ya sebelum saya melaksanakan pembelajaran terkait itu tumbuhan sebagai sumber kehidupan hidup. Yang jelas sebelum dengan RPP yang sudah saya buat itu kita konsultasi dengan kepala sekolah dulu, bagaimana apakah ada revisi yang mungkin kepala sekolah ingin merevisi atau tidak. Ketika beliau sudah mengatakan oke, baik, berarti baru saya laksanakan. Jadi nanti dengan konsultasi secepatnya gitu ya, secepatnya. Terus nanti untuk maksudnya ini kan jenengan tujuannya baik gitu untuk agar proses pembelajaran bisa kita siswa. Nah, untuk menjaga komitmen agar saya tetap bersemangat memberikan yang terbaik untuk siswa. Komitmen jenengan apa? Itu komitmen saya, berarti saya itu karena gini, saya itu kadang-kadang mood saya itu berubah-ubah. Nah, itu ya kan masalah kita kan nggak tahu apa yang terjadi hari ini begitu. Jadi mungkin saya harus komitmen bahwa konsisten untuk melakukan perubahan-perubahan yang terbaik, pembelajaran yang terbaik untuk siswa. Maksudnya dengan metode-metode yang baru, bagaimana caranya
agar anak-anak itu bisa menerima pembelajaran yang kita berikan. Berarti istilahnya apa ya? Saya harus konsisten ya, konsisten melakukan yang terbaik. Semoga saja nanti harapan jenengan ke depannya itu dengan memberikan media konkret dalam proses pembelajaran itu bisa membuat murid lebih aktif, lebih semangat belajar gitu. Kemudian nanti setelah jenengan melaksanakan itu tindak lanjut jenengan yang jelas saya akan menganalisa terlebih dahulu apakah yang sudah saya lakukan itu baik. Ketika masih sudah baik tapi masih perlu peningkatan, ya saya lakukan peningkatan lanjutan atau langkah-langkah selanjutnya yang menunjang pembelajaran itu kemudian menjadi lebih baik. bisa sekali dan nanti apa yang menjadi anak-anak jenengan bisa segera terlaksana kan gitu. Iya. Ini nggak terasa mungkin sudah 20 menit ya kita ngobrol. Iya. Perasaan jenengan setelah ngobrol dengan saya gimana Bu? Alhamdulillah lebih saya lebih plong, lebih senang. Istilahnya itu saya bisa mengungkapkan unek-unek saya kepada Bu Anissa, dan saya juga berterima kasih Bu Anissa telah sudi mendengarkan keluh kesah saya, permasalahan saya gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Bu. Saya tunggu kabar baiknya jenengan nanti. Kalau diperbolehkan malah nanti saat panjenengan melaksanakan proses pembelajaran itu saya juga ingin lihat proses pembelajaran. Boleh ya Bu? Boleh. Oke. Malah saya senang gitu. Inggit. Iya. Kalau gitu sampai halo. Terima kasih Bu Anissa. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oke. Jam kedua masih semangat kira-kira? Oke, coba buktikan nanti semangatnya ya, siap? Sebelum kita mulai pembelajaran, coba siapa ini kira-kira yang ingin memimpin doa? Mbak April, oke silakan. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbal alamin. Berdoa selesai. Oke, berarti setelah berdoa lanjut seperti biasanya. Kira-kira siapa nih yang ingin memimpin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Pancasila nih? Mbak Risti, yuk silakan. Baik anak-anak, hari ini materi kita, pembelajaran kita adalah apa coba? Bagian-bagian tumbuhan. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa tumbuhan itu adalah termasuk sumber kehidupan di bumi. Kira-kira di bumi yang kita tempati ini ada apa saja ya? Tumbuhan, terus hewan, manusia, apa lagi? Kelompok merah, tanaman, tanah, mungkin ada sungai, ada gunung, ada persawahan, ada perairan, ya kan?
bagian-bagian dari tumbuhan. Sudah ingin kita buat kesepakatan kelas dulu nih sebelum pembelajaran kita mulai. Kalian ingin pelajaran hari ini itu seperti apa? Ketika kita belajar nanti itu kalian inginnya seperti apa? Kalian tuliskan dulu ya di sticky note yang Winda bagikan. Berapa ini? 1. Langsung ditulis, yang sudah dapat langsung ditulis kesepakatan kelas kita hari ini. Yang sudah langsung ditempel saja ya. Tidak boleh melepas sepatu ketika di dalam kelas. Oke, disepakati ya? Oke, lanjut. Dilarang makan saat pelajaran. Sepakat? Apa tadi tindakannya? Sedikit. Bentar. Bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu. Gak usah lihat itu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Kira-kira apa ya yang kalian ketahui tentang tumbuhan? Tumbuhan apa saja yang kalian ketahui? Kelompok hijau dulu atau kelompok merah dulu? Hijau dulu apa? Kacang, bunga anggrek, kemudian ada sayuran. Kelompok merah kok diam saja? Apa? Bunga sepatu. Nah, bagian-bagian tumbuhan terlihat ya, ada apa saja? Batang. Nah, terlihat kan? Tulisannya enggak terlihat, enggak apa-apa. Yang penting itu ada apa saja di situ? Bagian-bagian dari tumbuhan, bunga, akar, daun, buah, batang. Kelompok hijau sekali lagi, mau nggak melihat yang aslinya? Konkretnya mau? Ya, tapi bergiliran ya. Winda beri kesempatan kelompok merah dulu atau kelompok hijau dulu? Hijau dulu apa merah dulu? Oke, yang paling banter sepertinya hijau dulu. Oke, nggak apa-apa ya. Kelompok merah nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Saya beri kesempatan 1 atau 2 menit. Berapa? Ingin berapa waktunya? 2 menit, lama sekali. Bisa? 1 menit bisa? Nah, tugasnya nanti kalian di luar sini kan banyak sekali tumbuhan, ya kan? Di halaman kita, halaman sekolahan, di belakang kan banyak sekali contoh-contoh daun, contoh-contoh tumbuhan, ya kan? Nah, coba nih kelompok hijau dulu, kalian cari contoh daun, contoh daun yang berbeda. Ya, satu saja, jangan banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak itu namanya merusak. Oke, boleh siap? Siap? Oke, waktunya berapa tadi? 1 menit. Oke, kalau misalkan 1 menit sudah selesai gimana? Ya tidak apa-apa, kembali itu kan hanya patokan saja ya. Tidak apa-apa kalau kalian sudah mengumpulkan daun yang kalian
bentuk daun yang saya dapatkan, ya sudah berarti silahkan kembali ke kelas. Terserah sedapatnya kalian. Oke, siap? Nah, Bunda tunggu di kelas ya. Oke, silakan untuk kelompok hijau. Karena kalian sudah berkumpul semua, kembali lagi ke kelas. Coba angkat semua hasil petikannya tadi. Semuanya diangkat. Nah, bermacam-macam enggak, Cak? Bermacam-macam bentuk daunnya enggak? Bermacam-macam. Coba angkat yang daun berbentuk, turunkan dulu. Sesuai instruksi saya, coba angkat bentuk daun yang menjadi. Oke, jempol. Kemudian angkat bentuk daun yang sejajar. Nah, daun apa itu? Oke, lanjut. Kemudian coba kita ingin tahu, angkat bentuk daun yang melengkung. Ada nggak yang dapat melengkung? Mas, nanti apa? Daun apa ini? Ya, daun. Oh, ini pohon alpukat kan? Daun alpukat kan? Nah, terus untuk menggali pengetahuan kalian lebih dalam, untuk mengetahui sudah pahamkah kalian dengan tumbuhan, dengan bagian-bagian tumbuhan? Tidak ada sesuatu proyek yang harus kalian selesaikan. Apa itu? Nah, iya, kalian harus menyelesaikan puzzle berikut. Nah, dan ini puzzle-nya dulu ya, saya bagi. Ini untuk kelompok hijau. Ditaruh bawah meja dulu nggak apa-apa. Ya, bisa untuk kerja. Ditaruh bawah dulu nggak apa-apa, nanti ketika pembelajaran sudah selesai bisa dibuang. Nah, ini ada proyek yang harus diselesaikan secara berkelompok ya, ini ya. Nah, bentar, diperhatikan dulu. Nanti bekerja sama. Terus kemudian ini LKPD-nya untuk panduan untuk pemahaman kalian, agar kalian lebih mengetahui, lebih paham bagian-bagian dari tumbuhan. Jadi ini satu paket dengan proyek puzzle-nya. Paham anak-anak? Bisa dimengerti? Nah, untuk LKPD-nya ini diisi sendiri-sendiri ini ya, tapi untuk puzzle-nya bersama-sama atau kelompok. Ini panduannya. Ini kerjakan dulu puzzle-nya. Diamati dulu. Jangan langsung ditempel. Diamati dulu. Oh, ini apa ya? Ini buah atau daun ya? Ini batang atau akar ya? Ada kesulitan enggak? Coba, harus seimbang ya. Harus seimbang. Nah, seimbang loh. Ya, gimana letaknya agar ini kira-kira loh? Sudah kamu berikan lem? Sudah. Ditata dulu sedemikian rupa biar posisinya itu imbang. Ini kan papannya
besarnya sekian. Nah, kira-kira gambarnya ini kalau saya taruh terlalu ke bawah nih, kelihatannya gimana? Udah pas atau belum? Nah, itu diukur dulu, kira-kira dulu. Ini masih bisa dilepas kalau ingin diubah. Coba diangin-angin. Kira-kira ini posisi gambarnya gimana? Kamu kan presentasinya di kelompok hijau, berarti kuisnya mukanya ini menghadapnya jangan ke yang lain, ke kelompok hijau. Ayo, gimana? Salam dulu boleh. Teman-teman yang lain membantu biar Mbak Desi yang berbicara, yang lain boleh membantu atau bergantian juga boleh, terserah kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok hijau berarti kan nanti kalian memberikan umpan balik ke kelompok merah, ya. Perhatikan, nanti kalian penilaian terhadap temannya nih secara lisan langsung ya nanti. Lanjut. Udah kok belum tadi? Belum? Oke, ya lanjut. Ya ini sambil diperlihatkan, kalau sambil ditunjuk, sambil ditunjuk nih Mbak Desi biar kelompok hijau lebih paham. Bagian dari tumbuhan itu protein yang digunakan protein beneran. Ini hanya untuk membantu kalimat sampean. KPT-nya hanya untuk membantu. Yang bunga yang mana, daunnya yang mana, buah yang mana ditunjukkan. Dipegang Mbak Desi aja weh, saya kangenan. Nah, apa ini tunjukkan teman-teman, ini adalah hasil proyek dari kelompok merah. Bagian-bagian tumbuhan adalah, nah coba ditunjukkan tuh hasilnya teman-temannya. Yang kelompok hijau tugasnya memperhatikan, kemudian memberikan penilaian pada kelompok merah. Ayo, itu yang proyek kalian dulu dituntaskan. Sekarang tugasnya kelompok hijau, kira-kira ya dinilai. Siapa yang mau mewakili semuanya ini saya beri kesempatan untuk menilai kelompok merah. Bagaimana, siapa dulu? Ayo Mbak April. April dulu atau siapa dulu terserah. Bagaimana ini penampilan dari kelompok merah ini? Bagaimana menurut kalian kelompok hijau? Farah dulu, silakan. Oh bagus, tapi suaranya maksudnya kurang keras ya. Oke, ada penilaian lain? Siapa ya? Masih punya penilaian lagi? Yo, Krista. Gimana coba penampilan dari kelompok 2? Gimana? Yo. Sudah itu aja. Bagus, berarti sudah bagus katanya kelompok hijau bagus, tapi suaranya kurang keras sehingga di kelompok hijau kurang mendengar dari penjelasan dari kelompok merah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok merah. Silakan Bu. Pembelajaran hari ini gimana? Rasanya bagaimana? Senang? Senang.
belajar dengan senang hati. Coba masih ada sisa ini, sisa apa ini namanya? Coba kalian gambar emoticon kalian hari ini pada pembelajaran hari ini yang sudah ditempel. Ya no, tempel lagi dong. Apa yang berbagian? Nah, kalian gambar emoticon kalian di sticky note yang sudah diberikan ini. Gambar biar lama lagi ya, terkasih yang warna yang lain. Yo, gambar emoticon hari ini. Gambar ya seperti biasa yang emoji-emoji yang sudah kalian ketahui boleh. Yang pokoknya intinya menggambarkan perasaan kalian hari ini. Perasaan kalian gambarkan di sticky note yang sudah saya bagikan. Boleh terserah, itu kan sesuai dengan perasaan kalian. Kalian ekspresikan, kalian gambarkan di sticky note yang sudah selesai boleh ditempel di bawahnya sini, nggak apa-apa. Nah ini kan tadi yang pakatan kelas. Sekarang emoji kalian di bawahnya. Boleh ditempel sesuai hati kalian sendiri loh ya. Nggak boleh hatinya temannya loh. Sesuai perasaannya sendiri loh. Diberi nama, jangan lupa sticky note-nya diberi nama. Oke, sticky note-nya diberi nama. Yang selesai langsung ditempel, diberi nama dulu, kemudian terus ditempel. Nah, yang sudah langsung ditempel mas. Dikasih nama dulu, sudah dikasih nama belum? Nanti kalau benar-benar tidak ada namanya. Dikasih nama dulu. Yo, sesuai hati ini mbak. Masih satu lagi tugas yang harus kalian selesaikan, yaitu apa ya? Formatif. Bunda ingin pengetahuan kalian hari ini tentang bagian-bagian tumbuhan lebih mendalam lagi, lebih jelas lagi, lebih paham lagi. Jadi kalian selesaikan formatif untuk hari ini. Oke, tes formatif hari ini saya bagikan. Yang sudah mendapat boleh langsung diisi. Mejanya dirapikan dulu, dikumpulkan jadi satu. Nah, nanti untuk belajar lagi. Jadi ini ada hubungannya dari pembelajaran kita yang kemarin. Yang sudah kemarin tumbuhan adalah sumber kehidupan di bumi, dan hari ini khususnya adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Dan untuk meyakinkan Bunda bahwa kalian hari ini sudah belajar dengan baik, sudah menerima pembelajaran dengan maksimal, maka kalian harus buktikan dengan mengisi tes formatif terlebih dahulu. Oke, siap? Siap? Boleh? Boleh. Saya bagi dari kelompok hijau dulu. Nanti yang sudah selesai boleh langsung dikumpulkan ya. Oh, diangan-angan dulu. Apa ya ini? Isinya
waktu gitu. Sebelum pembelajaran kita tutup, kita mau merefleksi sekali lagi bahwa hari ini kita sudah belajar apa aja tadi Cak? Bagian dari tumbuhan. Ada apa saja tadi? Dan fungsinya. Oke. Nah, anak-anak, baik. Sebelum pembelajaran Bunda tutup, pesan Bunda jangan lupa tetap semangat untuk belajar, untuk meraih harapan kalian, cita-cita kalian. Kita harus tetap untuk semangat dan jangan lupa selain belajar juga berdoa. Nah, sebelumnya dirapikan dulu. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi Bu Anissa. Alhamdulillah sehat ya Bu. Alhamdulillah sehat nih Bu Anissa. Jadi ya seperti kemarin gitu saat ini kita melaksanakan pasca observasi kalau hitungannya ya. Nah setelah itu melakukan observasi, kira-kira bagaimana perasaannya setelah melakukan proses pembelajaran kemarin? Iya. Setelah saya melaksanakan observasi, sebelumnya kita lakukan pasca kemarin dan kita lakukan observasi, alhamdulillah hari ini perasaan saya sudah lega. Iya, karena apa yang menjadi angan-angan sudah saya laksanakan dan alhamdulillah juga tersambut dengan baik oleh anak-anak, jadi merasa senang. Alhamdulillah ya kalau begitu. Kemarin kan jenengan cerita dengan saya bahwa jenengan itu dari pembelajaran kemarin itu apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran? Kan kemarin jenengan adanya media konkret di dalam proses pembelajaran. Nah, apakah tujuan jenengan seperti angan-angan jenengan nanti kalau saya menggunakan media konkret itu begini itu apakah sudah sesuai dengan harapan jenengan belajar? Alhamdulillah sudah Bu Anissa. Kemarin saya sudah menggunakan media konkret, jadi dalam pembelajaran saya itu anak-anak saya berikan kesempatan untuk melihat langsung tumbuhan atau media konkret yang harus mereka pelajari. Jadi saya berkesempatan mereka untuk keluar kelas untuk mencari kemarin contoh-contoh bentuk-bentuk daun. Jadi mereka langsung saya bergantian kelompok 1 kemudian kelompok 2 secara bergantian mencari contoh bentuk daun. Iya, mereka kemarin kebanyakan ini di belakang sekolahan ini yang mereka cari itu. Jadi langsung keluar kelas, langsung melihat langsung tumbuhan yang mereka observasi, mereka bentuk-bentuk daunnya. Jadi mereka kan bukan hanya sebatas angan-angan belajar, tapi mereka juga melihat secara langsung. Biasanya kan hanya dari buku itu kan hanya berupa gambar ya. Misalkan daun bentuk menjadi, kemudian melengkung itu kan kalau dari buku hanya gambar. Dan kemarin saya berkesempatan untuk melihat langsung, mencari jenis-jenis
atau bentuk-bentuk baru tersebut. Biasa kemarin saya juga sempat mengikuti proses pembelajaran dengan kelihatannya anak-anak juga antusias sekali dengan adanya media konkret tersebut. Nah, biasa pasti saat proses pembelajaran dengan kemarin itu pasti ada apa ya istilahnya, ada hambatan atau penghalang yang mungkin meskipun tidak besar hambatannya, tapi kan pasti ada yang namanya hambatan. Nah, kira-kira menurut jenengan proses pembelajaran kemarin jenengan itu hambatan yang jenengan alami apa? Ya, karena selain saya menggunakan media konkret, kemarin kebetulan dalam pembelajaran saya kan anak-anak juga membuat puzzle. Puzzle. Iya, menurut saya hambatannya itu ketika mereka berkelompok sedang melakukan pembuatan puzzle tersebut. Dan walaupun pembuatan puzzle itu mungkin oleh anak-anak sudah direncanakan, tetapi ketika praktek langsung kan pasti ada ya kendala-kendala seperti kemarin. Lugu ini sobek gimana, seperti itu, hanya kendala-kendala kecil seperti itu, tapi ya alhamdulillah bisa tertangani dengan baik juga oleh anak-anak. Saya hanya mengarahkan, oh nggak apa-apa bisa diganti ini, dan alhamdulillah juga bisa akhirnya puzzle itu juga terwujud. Alhamdulillah, karena kemarin juga ada yang menceng apa ya? Jadi simetris. Nah, kira-kira untuk cara jenengan sebagai seorang guru untuk mengatasi atau mengatasi hambatan yang terjadi tadi, itu caranya bagaimana? Ya, yang jelas itu Bu Anissa, karena kita kan setiap memberikan pembelajaran pada anak-anak kan kita pasti punya tujuan pembelajaran ya. Saya tetap mengacu pada tujuan tersebut, toh walaupun mungkin prakteknya anak-anak itu tidak sesuai yang saya harapkan, tapi tetap saya arahkan agar mereka tetap mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Jadi apa ya intinya? Mengatasi hambatan yang dialami, yang mereka alami atau yang saya alami, tetap nanti koridornya kembalinya tetap ke tujuan pembelajaran. Pengalaman kemarin kan kemarin sudah melakukan pembelajaran punya media konkret ya. Pengalaman menarik apa yang bisa jenengan ceritakan saat proses pembelajaran kemarin, khususnya ada yang beda nih dari proses pembelajaran saya, ada yang ternyata sesuai seperti ini kan, ini pengalaman yang jenengan ceritakan bagaimana maksudnya, yaitu tadi juga tentang perasaan jenengan yang melihat proses pembelajaran. Iya, karena yang saya lakukan kemarin itu merupakan sebenarnya bukan hal baru, tapi kan jarang-jarang saya lakukan untuk menggunakan media konkret. Nah, ternyata pengalaman yang kemarin yang saya rasakan ketika kita melakukan pembelajaran dengan menggunakan media konkret itu ternyata lebih menyenangkan buat anak-anak, juga menyenangkan buat saya, karena ya gimana ya, kita sebagai seorang pendidik kalau melihat anak-anak didik kita itu melakukan pembelajaran secara senang, secara aktif, kemudian mereka juga bisa istilahnya gembira, istilahnya dalam pembelajaran itu mereka tidak tegang dan sebagainya, bisa rileks, kita kan juga merasa senang saat itu ya pengalaman saya. Jadi menurut saya menggunakan media konkret itu lebih efektif untuk menyampaikan pembelajaran. Mungkin nanti bisa bukan hanya pembelajaran pas saja, nanti bisa pembelajaran yang lain ya. Kalau memang anak-anak lebih aktif, terus kemudian menyenangkan bisa dilakukan di pembelajaran yang lain begitu. Nah, harapan jenengan untuk kedepannya itu bagaimana? Kalau tadi kan jenengan sudah cerita bahwa seperti ini, terus harapannya jenengan itu bagaimana? Harapan saya sebagai seorang pendidik untuk murid kan ya, yang jelas ketika kita melakukan atau menyampaikan pembelajaran, harapan saya pada murid bisa menerima apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan pada mereka, kemudian mereka juga bisa mencapai tujuan belajar mereka.
sehingga nanti bisa bermanfaat, bisa berguna bagi mereka untuk bersosialisasi di sekolah, dalam kelas maupun di lingkungan masyarakat. Harapan saya. Tercapai tujuan pembelajaran. Iya, iya. Dan kira-kira kalau saya tanya kapan Ibu dengan ingin tujuan dengan tercapai, itu kira-kira kapan? Kalau yang namanya kita melakukan pembelajaran kan harapannya ya ketika kita selesai melakukan pembelajaran, anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran mereka. Tapi kan itu gimana ya? Nggak bisa instan itu bisa, jadi perlu proses. Jadi mungkin hanya proses 1 atau 2 minggu atau sampai mungkin babnya itu selesai baru mungkin mereka mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Biasa sekali biasa. Kemarin juga sudah saya lihat, kemarin kan saya jadi observer dengan kemarin kan. Ini ada beberapa catatan yang dari saya kemarin itu tentang pembelajaran panjenengan. Ini apakah boleh saya sampaikan ke sini? Boleh saya silakan. Ini berdasarkan pandangan saya saja gitu. Kalau yang namanya manusia kan tidak ada yang sempurna. Tapi kemarin itu yang pertama untuk proses pembelajaran panjenengan itu sudah luar biasa sekali. Karena apa? Yang pertama sudah sesuai tujuan jenengan, sudah menggunakan media konkret, terus kemudian siswa juga terlibat aktif di situ, terus juga ada pembelajaran diferensiasi di situ, ada prosesnya yang berbeda, terus kemudian kalau profit kemarin sama-sama itu gitu, sama puzzle ya, ada sama puzzle. Oke, jadi ada konten yang berbeda, terus kemudian pembelajaran jenengan itu yang pertama sudah menggunakan media konkret yang kemarin sudah ya, jadi anak-anak langsung melihat mencari daun. Nah, terus kemudian juga ada pengelompokan siswa. Kemarin jenengan sudah murid sudah jenengan kelompokkan sesuai dengan minat mereka masing-masing. Jadi untuk pembelajaran biasa mungkin kedepannya tadi untuk mengatasi hambatan puzzle mungkin panjenengan punya cara-cara lah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tapi keseluruhan proses pembelajaran sudah luar biasa sekali, sudah ada motivasi di akhir pembelajaran, sudah disampaikan juga tujuan pembelajaran, sudah luar biasa sekali. Mungkin itu berdasar hasil observasi saya ke panjenengan, semoga nanti bisa jadi masukan agar proses pembelajarannya bisa maksimal. Terima kasih ya bisa dengan motivasi atau saran masukan dari Bu Anissa, saya lebih mantap untuk melakukan proses pembelajaran pada anak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.